Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ia hanya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan. Dia berkata pakai bahasa Surabaya. Tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya gak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan. Everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji meninggikan dia. Sebab hanya dia yang layak ditinggikan dan layak disembah. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Buat kasih karuniamu, buat kemurahanmu, anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kau sudah menolong kami sepanjang bulan yang telah berlalu. Bahkan kami hari ini, kami masuki di bulan yang baru. Kami percaya ada kuasa Allah yang luar biasa. Yang
akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, untuk menghibur kami, untuk menolong kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami, untuk memampukan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Tak lupa kami hari ini bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa, kami memberkati bangsa negara kami. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, tanah air udaranya diberkati Tuhan, pemimpinnya juga diberkati Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan senantiasa ada pada setiap mereka. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Bondowoso penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bondowoso bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati gembala senior kami. Berkati para penatua kami Tuhan. Berkati gembala sidang di tempat ini. Bahkan setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu. Biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami sukacita Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mendekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
kasih Tuhan. Ya namanya syikirana. Dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, Kau berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sorak-sorai bagi Dia. Dimuliakan, Kau yang ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan, tepuk tangan bagi Dia. Yes, Kau yang dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimasyurkan, sebab nama-Mu kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang teramat baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya, amin.
di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai bagi nama Yesus yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah Immanuel ada beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Tuhanku, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Saat kami menyembah Engkau, Engkau menguatkan kami. Saat kami memuji, meninggikan Engkau, kekuatan baru kami dapatkan hari ini Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan umat-Mu, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Sirianamo. Haleluya. Kau kuatkanku Tuhan, kuatkanku Yesus. Roh Kudus, jamah setiap hati kami masing-masing Tuhan. Seringkali kami lemah, bahkan kami tidak mampu berjalan sendiri. Namun kami punya Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Dan di tempat ini Tuhan, kekuatan baru kami dapatkan. Di tempat ini Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Sehingga Tuhan pemulihan terjadi Bapa. Kami dibangkitkan kembali. Roh kami kembali menyala-nyala. Oleh karena perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu hadir dan menyertai kami. Kami percaya kami tidak pernah sendirian. Sekalipun Tuhan kami tidak bisa melihat Engkau. Namun dengan roh dan batin kami bisa menikmati Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, lawat umat-Mu dengan firman-Mu supaya kami terus diingatkan dan dikuatkan Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk katakan bersama-sama, saya percaya saya berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. 2, 3, saya percaya saya berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Shalom semuanya. Kabar baik ya, haleluya. Wow, ini ada yang dari Surabaya. Haleluya. Yang saya lihat wajahnya sudah ceria banget gitu ya. Beda, tambah muda ya Pak Michael ya. Haleluya. Baik saudara, puji Tuhan. Saudara, beberapa terakhir ini banyak gereja yang mengadakan ibadah menjelang Pentakosta ya. Dan saya yakin saudara itu bukan sesuatu yang biasa tetapi yang luar biasa. Saya akan bagikan sebuah tema yaitu ketika Roh Kudus turun tercurah. Ya, ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa Yesus saat ini ingin dan rindu kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan bukan jamahan bahasa roh saja ya, bukan ya, haleluya gitu, bukan saudara. Tapi bagaimana juga terjadi lawatan Tuhan atas pekerjaan kita, amin. Atas usaha kita, atas bisnis kita, atas keluarga kita saudara. Saya yakin ada sesuatu yang besar yang Tuhan terus ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasihan Tuhan, kita perlu mengerti dulu ya, bahwa hari raya Pentakosta itu bersamaan dengan hari panen gandum orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah ini dirayakan saudara, yaitu pada hari ke-50 setelah Paskah. Makanya bukan Pantekosta, tapi Pentakosta. Itu artinya 50 ya. Nah saudara, orang Israel merayakan sebagai hari raya panen gandum atau hari raya 7 minggu. Ya, 7 kali 1 minggu berapa? 49 ya. Dan hari ke-50 itu dirayakan sebagai hari panen saudara, raya waktu itu. Nanti ayatnya bisa baca di rumah. Nah dalam perjanjian baru saudara, itu terjadi bertepatan saudara dengan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, Alkitab kita bukan secara kebetulan dan memang sudah dinubuatkan beberapa ratus tahun atau ribu tahun sebelum Yesus lahir. Dan saudara, secara ajaib itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi. Makanya saudara, Alkitab kita ini luar biasa sekali. Amin. Alkitab kita saudara bukan sembarangan yang tidak ada isinya, tapi benar-benar mempunyai makna yang luar biasa saudara. Artinya begini saudara, Tuhan ingin juga setiap kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan lihat
dulu dalam perjanjian lama. Apa yang Tuhan pernah katakan melalui Nabi Yoel. Yang akan terjadi di akhir zaman. Bahkan sampai saat ini saudara. Demikian firman Tuhan Yoel pasal 2 ayat 28 katakan demikian. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, Nabi Yoel itu sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini saudara, itu akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Atau lawatan Tuhan yang dilakukan oleh Roh Kudus pasca Yesus naik ke sorga. Saudara, saya mau katakan begini, kita sedang ada di dalam agendanya Tuhan. Dan kita masih ada dalam catatan-catatan tersebut saudara. Makanya saya mau bilang gini, jangan mau ketinggalan dengan apa yang dinamakan lawatan Tuhan. Ya, jangan pernah mundur dengan apa yang sedang terjadi. Karena apa saudara? Jangan sampai saudara kita ketinggalan dengan peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan akan kerjakan saudara. Sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini kata firman Tuhan. Bahwa pada hari itu, pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan ditandai apa saudara? Ditandai dengan bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan bisa bernubuat. Ya, kemudian orang-orang yang tua mendapat mimpi. Kemudian teruna-teruna, siapa di sini masih teruna? Kocinsi ya. Itu akan mendapat penglihatan, ya. Saudara, ini satu fenomena yang besar di akhir zaman, saudara. Saudara, begitu saya mengikuti salah satu agenda atau pertemuan atau acara tingkat internasional, saudara. Maka mata kita mulai terbuka. Ternyata begini, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Makanya saudara, penting sekali internet itu ya. Penting sekali saudara, media sosial itu. Jangan dipakai untuk hal-hal negatif. Pakai saudara untuk melihat dunia luar. Jangan hanya Bondowoso saja ya. Saya bukan mengecilkan Bondowoso. Tapi Bondowoso akan dilawat oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kita juga melihat peristiwa yang besar yang terjadi di luar sana. Dan itu juga akan terjadi di tempat ini. Yaitu satu lawatan yang besar saudara. Haleluya. Makanya saudara, ayo kita mulai tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan. Dan ada tanda besar yang menyertai. Hal-hal ajaib terjadi. Mujizat terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara kasih Tuhan, kita baca dulu. Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, ayat yang pertama sampai dengan yang 3. Itu judulnya Pentakosta. Ya, saya bacakan buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, pada hari itu di mana Yesus saudara waktu dia naik ke sorga, kemudian ada 2 malaikat yang menampakkan diri kepada murid-murid Yesus pada waktu itu untuk menunggu di loteng Yerusalem saudara. Dan mereka saudara menunggu di sana untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dan apa yang terjadi saudara? Satu peristiwa yang besar. Satu peristiwa yang ajaib yang benar-benar nyata terjadi waktu itu saudara. Di mana terjadi lawatan Tuhan. Mereka semuanya saudara ke 120 murid waktu itu dilawat oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, pertanyaannya begini saudara. Apakah saudara masih percaya Roh Kudus akan dicurahkan sampai hari ini? Itu pertanyaan besar hari ini saudara. Saya percaya saudara, Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus dicurahkan dalam kehidupan kita saudara. Sampai penggenapan segala sesuatu terjadi saudara. Saudara kasih Tuhan, tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Nah ini perlu saudara tahu ya, sebagai orang-orang yang beraliran Pentakosta gitu saudara. Tapi banyak orang mengatakan begini, bahwa karunia roh, bahasa roh semuanya itu hanya akan menunjang saudara sebuah pelayanan.
Betul saudara ya, jadi bukan tujuan utama, nanti saya akan bagikan saudara. Tapi kita perlu tahu saudara, bagaimana juga gereja ini saudara, maupun pelayan-pelayan Tuhan itu berbahasa roh sebagai apa? Tanda daripada orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tidak akan berbicara banyak tentang bahasa roh saudara. Tapi saya mau katakan begini saudara, tanda awal seorang dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Pertanyaannya begini saudara, Pak, apakah saya sudah dibaptis belum bahasa roh? Sudah ada Roh Kudus dalam hidup saya? Ada, saya bilang saudara. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada saudara. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini berbicara begini saudara. Dia memaksimalkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya saudara. Ya, untuk apa? Nanti jelas saudara. Bukan hanya untuk sekedar berbahasa roh atau menunjukkan saudara hebat, penuh dengan urapan, penuh dengan karunia. Tidak saudara. Tapi ada tujuan yang lebih daripada itu saudara. Nah, tandanya memang seperti ini saudara. Makanya saudara dalam sebuah ibadah kita berbahasa roh. Karena apa saudara? Kita mau Roh Kudus dicurahkan. Berapa hari kemarin saudara, anak saya kirim sebuah WA yang cukup panjang saudara. Yang mengatakan begini saudara, ada bahasa-bahasa roh gitu ya, yang dipakai atau sama persis dengan lafal mantra dari orang-orang yang dalam dunia horoskop gitu ya. Magic saudara, dunia magic, voodoo dan lain sebagainya saudara. Itu bahasa rohnya dijelaskan kata-katanya saudara, cukup panjang, mungkin nanti saudara akan sampai WA itu. Tapi saya tidak mau bagikan di grup, karena apa? Karena ini bisa melemahkan. Saudara, di sana dikatakan bahwa wah ini bahasa rohnya mirip dengan dukun yang diucapkan oleh seorang dukun yang ada di daerah-daerah Afrika sana saudara. Saudara, saya katakan kepada anak saya saudara, bahwa kita melihat itu baik atau tidak, benar atau tidak itu dari buahnya. Setuju ya? Dari buahnya. Buah daripada bahasa roh itu harusnya tepat saudara. Yaitu kebenaran. Amin. Yaitu perubahan atas hidup kita saudara. Saya mau katakan begini, banyak juga orang dulu mengatakan begini, wah musik itu sesuatu yang dipakai iblis. Tidak saudara ya. Musik itu adalah berasal daripada Tuhan. Kalaupun saudara benar apa yang diucapkan dengan bahasa lafal yang sama, saya percaya dia meniru kita saudara. Karena bahasa roh daripada Tuhan. Musik juga dari Tuhan. Musik diselewengkan oleh iblis karena pakarnya musik itu sebenarnya Lucifer saudara. Pujian penyembahan, oh dia jagonya saudara. WL di sini siapa WL kelas dunia saudara, lewat dari Lucifer saudara. Tapi Lucifer memakai itu untuk apa saudara? Untuk kejahatan. Untuk memanipulasi kebenaran. Berarti begini saudara, musik tidak salah ya. Yang salah yang menggunakan. Bahasa roh tidak salah, ucapannya tidak salah saudara. Tapi yang salah yang menggunakan saudara. Tapi di tempat ini saudara, ketika saudara berbahasa itu berarti begini. Tanda saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara hati-hati ya dengan WA ya. Seperti Coach Insi pernah bagikan ya. Saya baca saudara tentang video tentang persepuluhan. Wah ada banyak pendapat begini saudara, saya kasih Tuhan. Lihat dari buahnya. Dan saya banyak melihat saudara orang-orang yang mengembalikan persepuluhan diberkati oleh Tuhan. Saudara hati-hati dengan pengajaran, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Bahkan saudara dari kalangan sendiri saudara ya. Tapi yang jelas begini, ayo jadi pelaku firman, itu saja saudara. Dan buahnya ada, buahnya baik, buahnya benar, buahnya ada. Dan lebat dan berbuah manis saudara ya. Itu yang harus kita lakukan saudara. Jangan mudah-mudah diombang-ambingkan pengajaran. Apalagi di akhir zaman muncul pasti saudara. Pendapat ini, pendapat itu. Gembala atau pendeta saling menyerang dan lain sebagainya karena tidak sepakat saudara. Tapi yang saya mau katakan, kita cuma jalani firman Tuhan saja saudara. Kita cuma jalani firman Tuhan, itu saja saudara. Dan apa hasilnya? Saudara dan saya pasti menerima sesuatu yang besar terjadi. Haleluya. Nah ini tandanya. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah yang ketiga saudara. Ya, saya tidak bahas tentang Allah Tritunggal, nanti terlalu panjang menjelaskannya. Tapi yang jelas begini saudara, bahwa kita punya Allah yang esa, yang dalam wujud 3 pribadi. Ya, itu tidak bisa kita bantahkan. Nah saudara,
dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6-7 saudara. Itu Roh Kudus dikatakan sama halnya dengan Roh Yesus. Nanti saudara baca ya. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Itu Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa Roh Kudus ini adalah saudara pribadi Allah yang ketiga. Yang siap menolong kita. Amin. Yang siap menyertai kita. Yang siap mendampingi kita saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan saudara tentang hal ini ya. Berkaitan dengan ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Yang pertama begini saudara. Dia akan menyertai setiap orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 16 katakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan ini dalam Yohanes pasal 14, saudara, Yesus berkata tentang rumah Bapa. Dia tahu saudara bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan apa yang terjadi saudara, dia tahu persis saudara kalau Yesus sudah ada bersama-sama dengan muridnya, apa yang akan terjadi, dia tahu persis. Makanya dia bilang begini saudara, aku minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, dalam kehidupan kita saudara, hati-hati dengan spirit loneliness. Atau roh kesepian dalam kehidupan kita saudara. Banyak orang merasa begini saudara. Dia merasa kesepian di tengah-tengah keramaian orang gitu saudara, kira-kira ya. Banyak orang mengalami hal seperti itu saudara. Karena apa saudara? Kok saya saja gitu ya, yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah itu biasa terjadi. Saya pernah mengalami hal yang sama saudara. Waktu saya berdoa, saya protes sama Tuhan. Tuhan kok saya yang mau ya, kenapa ya gitu ya saudara. Sehingga saya merasa sendiri di tengah-tengah ada banyak orang saudara. Saudara yang kasih Tuhan, waktu apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus saudara, hal yang paling membahayakan juga ya, selain dari persoalan yang terjadi ketika Yesus mati ya, apa yang terjadi saudara? Murid-murid Yesus merasa kehilangan. Karena apa saudara? Murid-murid Yesus tidak bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka saudara seolah kehilangan kuasa, kehilangan pendamping, kehilangan sosok pribadi yang nanti akan bisa membela, mengadakan mujizat bersama-sama dengan muridnya. Sehingga banyak dari murid-muridnya waktu itu kan kembali kepada kehidupan yang lama. Aduh, Yesus sudah mati, sudah tidak ada siapa-siapa, sudahlah saya kembali jadi nelayan, sudah saya kembali ke pekerjaan yang lama dan seterusnya dan seterusnya. Mereka saudara dengan tatapan hampa saudara. Karena apa? Ini bahaya saudara. Spirit of loneliness. Ya, merasa kesepian saudara. Merasa tidak didukung. Merasa sendirian saudara. Saudara, saya pernah katakan begini. Sekalipun saudara, tidak ada orang yang mau berdoa di tempat ini, saya akan tetap berdoa. Karena apa? Saya sadar Tuhan beserta dengan saya. Dan saya sadar juga ketika saya setia kepada Dia saudara, Dia akan menolong saya dan memberkati saya. Kalau setiap orang punya prinsip seperti ini saudara, saya yakin kita akan tetap semangat. Amin. Pak, yang lain Pak, tidak mau sungguh-sungguh. Dan saya sendiri umpamanya seperti itu saudara. Saya pernah mengalami itu. Saudara, ini sesuatu yang bisa melemahkan iman kita. Tapi Yesus berkata begini saudara. Dia naik ke sorga dan dia minta kepada Bapa bahwa kamu nanti tidak akan pernah sendiri. Demikian juga kalau dalam pekerjaan kita. Kita kan kaum minoritas saudara. Ya kadang-kadang dalam kantor kita melakukan hal yang sungguh-sungguh seolah-olah merasa sendirian. Yang lain menjauhi kita karena kita lakukan kebenaran. Wah kamu sok suci, kamu sok alim lah dan lain sebagainya saudara. Itu sering kita alami. Kalau kita sadar saudara bahwa ada yang menyertai kita, ada yang selalu mempedulikan kita. Maka kita tidak akan pernah sendirian. Demikian pun dengan anak-anak, sekalipun orang tuamu mungkin hari ini tidak memperhatikan. Sekalipun orang-orang tidak mempedulikanmu, tapi masih ada Tuhan yang selalu mempedulikan kita. Sekalipun orang-orang tidak setuju dengan pendapatmu, dengan kesungguhanmu, dengan kesetiaanmu, masih ada Tuhan yang memperhatikan kita. Dan orang-orang seperti ini saudara yang merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Saya yakin saudara, waktu Abraham saudara ya, dia setia kepada Tuhan saudara. Seolah-olah dia juga tidak mendapatkan janji daripada Tuhan.
Tapi saudara, dia tahu ada Allah yang selalu menyertai dia. Dan janji itu pasti digenapi, saudara. Dan saya yakin saudara, umat Tuhan di tempat ini akan senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Toko lagi sepi, Yesus masih bersama dengan kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Ayo punya semangat hidup, amin. Punya roh yang lebih bergairah lagi. Jangan punya saudara, waduh saya sendirian, saya tidak ada siapa-siapa lagi. Saya sudah tidak ada dukungan dan lain sebagainya, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ada yang terus mendampingi dengan setia, saudara. Orang-orang lain mungkin sudah meninggalkanmu. Kawan-kawan dan sahabatmu yang begitu dekat mungkin sudah mulai jauh dari hadapanmu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sering kasihan Tuhan, Yesus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, saya mau katakan begini, sebagai pengganti daripada Yesus yang ada di sorga sekarang, itu adalah Roh Kudus. Dia memang tidak bisa terlihat, tapi dia bisa dinikmati. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa dirasakan, saudara. Seberapa banyak ketika saudara berdoa, saudara merasakan ada kuasa Roh Kudus bekerja. Angkat tanganmu, haleluya. Saya merasakannya, saudara. Nah, saya mau katakan begini, Kisah Para Rasul pasal 3:21. Yesus itu posisinya di mana sekarang, saudara? Saudara tahu ya, di sorga. Yang ada di tengah-tengah kita yaitu Roh Kudus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, walaupun Yesus di sorga, rohnya ada di sini. Amin. Dia hadir dan ada di setiap kehidupan kita, saudara. Yesus masih di sorga, tapi Roh Kudusnya yaitu pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu Tuhan mau katakan jangan takut, amin. Jangan khawatir, saudara. Jangan pernah merasa saudara sendiri. Karena ada Roh Kudus yang sama, yaitu dengan Yesus Kristus, pribadi Allah ketiga. Haleluya. Nah, Yohanes 14 ayat 8. Ya, saya petik saudara, kemudian ayat 25 sampai 26 saya bacakan buat saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ingat saudara, mungkin ada roh yatim piatu yang menghinggapi kita hari ini. Tapi saya mau katakan saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh karena ada Roh Kudus. Semuanya itu kukatakan 25-26 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, sadarlah kita ini makhluk lemah saudara ya. Sadar saudara ya. Jangan pernah saudara merasa kuat ya. Ada persoalan sedikit sudah lemah saudara. Baru firman Tuhan diberitakan hari Minggu, Senin masih kuat saudara ya. Selasa saudara sudah mulai kendor lagi. Rabu apalagi saudara. Kamis sudah lupa Tuhan malah saudara. Karena kita manusia saudara. Untuk itu Tuhan mengirim atau mengutus Roh Kudusnya. Kalau Yesus hidup sampai saat ini sama seperti murid-murid ya. Bersama-sama dengan Yesus. Wah, apalagi Petrus kan. Aku ini akan bela Yesus. Karena apa ada Yesus saudara ya. Aku ini pemberani. Oh, aku luar biasa. Tapi tidak ada Yesus sudah lemah lagi. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, kita harus sadar dan kita tahu saudara. Bahwa kita butuh yaitu Roh Kudus yang mendampingi kita saudara. Makanya dalam setiap ibadah, dalam setiap doa, saudara diingatkan kembali. Ya kalau istilah mekaniknya dicas kembali gitu saudara. Diberikan kekuatan kembali. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau Bapa dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, dia beserta kita saudara. Ingat selalu ada penyertaan Tuhan yang menyertai. Jadi Roh Kudus saudara, yang pertama dia lakukan, dia akan menyertai kita. Katakan teman sebelahnya, ingat masih ada Roh Kudus, engkau tidak sendirian. Haleluya, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Nah yang kedua saudara, saya bagikan begini.
Roh Kudus itu dicurahkan, saudara, tercurah, yaitu kuasa untuk menyatakan begini. Ada kuasa untuk menyatakan kuasa Tuhan, mematikan kedagingan dan hidup dalam kebenaran. Tadi saudara saya katakan bahwa ada tanda awal, yaitu bahasa roh. Tapi itu bukan tujuan utama. Karena apa saudara? Banyak orang berkata-kata dalam bahasa roh luar biasa, punya karunia. Tapi saudara hidupnya tidak berubah. Bahasa rohnya jago saudara. Pelayanannya luar biasa. Kata-katanya masih kotor. Masih suka nipu saudara. Masih saudara berbuat zina. Masih pikiran-pikiran kotor saudara. Padahal saudara tujuannya jelas. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Saya bacakan. Yeskiel pasal 36 ayat 27 katakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini tidak berkata begini. Rohku akan tinggal dalam engkau, dalam batinmu. Supaya engkau berkata-kata dengan bahasa roh. Supaya engkau fasih dalam melayani. Tidak saudara. Tapi saudara Tuhan katakan supaya kamu dapat menurut segala ketetapanku. Target utama Roh Kudus dicurahkan saudara. Itu bukan soal manifestasi. Berbahasa roh karunia. Memang Tuhan katakan kejarlah karunia. Supaya apa saudara? Kita bisa menjadi berkat. Supaya kita bisa menyatakan kuasa Tuhan. Ingat, bukan soal menyatakan kuasa Tuhan juga. Tapi mematikan kedagingan dan hidup dalam kebenaran saudara. Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita yang harus kita matikan saudara. Kesombongan kita, keegoisan kita saudara. Kebodohan kita harus dimatikan. Dengan apa? Roh Kudus. Dengan kita sendiri tidak akan bisa saudara. Hari ini mungkin bisa, besok lakukan lagi saudara. Hari ini bertobat, besok kumat. Ya, Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Tomat namanya saudara. Ayo katakan teman sebelahnya, jangan jadi Kristen tomat ya. Haleluya. Roh Kudus akan menolong kita. Makanya saudara, saya pun sama, doa saya sama. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak mampu untuk mengalahkan kedagingan. Saya tidak mampu untuk mengalahkan dosa. Saya juga tidak mampu untuk mengalahkan diri saya sendiri. Saya butuh Engkau Roh Kudus untuk menolong. Saya yakin saudara kekuatan yang daripada Tuhan akan memampukan kita. Amin. Makanya saudara penting sekali untuk ibadah. Supaya apa saudara? Kekuatan baru kita dapatkan. Amin. Kekuatan baru kita dapatkan saudara. Kita tidak akan bisa saudara untuk bertahan di tengah-tengah dunia ini saudara. Begitu saudara keluar dari gereja ini itu sudah tantangan sudah banyak. Masuk dalam dunia bisnis, masuk dalam dunia pekerjaan saudara. Semuanya pasti maunya saudara itu melanggar ya. Menentang Tuhan saudara. Tapi kita bisa melakukan bukan karena kekuatan kita. Haleluya. Nah Roma pasal 8 ayat 13. Saya bacakan buat saudara. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa saudara? Mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pekerjaan Roh Kudus, kenapa saudara dicurahkan oleh Bapa kita di sorga ketika Yesus naik ke sorga? Supaya apa saudara? Supaya kita mendapatkan hidup. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan segala daya upaya kita tentunya saudara ya. Makanya saya selalu bilang begini saudara, kita bisa jatuh dalam dosa. Pak Herman pendeta, gembala bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Saya bukan orang munafik saudara, bisa. Tapi saya tidak mau dikuasai oleh dosa. Dan saya akan minta terus kepada Tuhan, Sang Penolong yaitu Roh Kudus, untuk memampukan saya saudara. Dan hasilnya saudara, saya harus berani juga melawan. Ya, saya yakin begini saudara, kekuatan yang baru itu, yang ekstra itu saudara, yang di luar kemampuan kita itu akan tiba-tiba saja muncul saudara. Ya, akan tiba-tiba saja muncul saudara. Ya saya pernah katakan di sini saudara, bahwa saya latar belakang juga bukan orang baik-baik gitu ya saudara. Tapi kok tiba-tiba gitu ya, kok mau lakukan kebenaran? Ada seorang teman saya saudara, dia itu kalau ada kerusuhan gitu ya, diajak teman-temannya satu geng gitu ya, dari daerah timur sana, itu ada perkumpulan di sana.
Ayo kita ada ngelawan seseorang gitu saudara, atau kelompok tertentu. Oh dia pasti datang saudara, tiba-tiba aja bawa parang saudara, datang. Oh ini paling depan lagi saudara, gini-gini saudara. Tapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus saudara, temennya panggil, ada peristiwa juga terjadi. Dia ngomong gini, aduh saya kok enggak niat sekarang ya. Males saya. Dia bilang gitu loh saudara. Saya mau lakukan itu, aduh sudah enggak mau lagi. Saya berdoa saudara, supaya saudara yang setia datang di tempat ini, ketika saudara mau melakukan dosa, itu sudah saudara katakan, saya kok enggak ada mau lakukan kejahatan lagi ya. Saya enggak mau berkata-kata kotor lagi ya. Saya enggak mau sombong lagi ya. Saya akan tetap rendah hati. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena apa saudara? Bukan karena saudara tiba-tiba saja sendiri, tapi karena Roh Kudus. Karena saudara hadir di tempat ini, saudara berdoa, saudara datang menyerahkan diri, secara tiba-tiba kuasa Roh Kudus bekerja. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba saja saudara. Itu yang akan terjadi. Yang akan mematikan perbuatan daging dan menguatkan saudara untuk hidup dalam kebenaran saudara. Kok tiba-tiba saja saya tidak bergairah untuk melakukan kejahatan dosa. Saya kok sekarang kok enak kalau hidup dalam kebenaran. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kisah para Rasul pasal 2 saudara. Ini kan kelanjutan dari kisah bagaimana setelah lawatan Tuhan itu terjadi. Ada lidah api, mereka berbahasa roh. Nah dampaknya seperti ini saudara yang harus terjadi. Jadi tidak stop sampai bahasa roh saja ya. Tidak ya. Tidak stop sampai di situ saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya bacain 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Hidup dalam kesatuan. Ya, menerima orang lain sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang bisa membawa dalam rencana Tuhan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 saudara, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini buah yang harus nampak setelah lawatan Tuhan, setelah pencurahan Roh Kudus. Jangan stop sampai saudara melayani saja, tapi harus berubah kehidupan saudara. Ini yang terjadi dengan kitab Kisah Para Rasul saudara. Karena ada banyak orang, wah saya melayani, saya diberikan karunia, saya luar biasa. Tidak saudara, targetnya ya ini. Saya tandai tebal di sana supaya mengerti. Itulah tanda-tanda atau hasil daripada seorang dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupannya saudara. Haleluya. Makanya saudara, kita harus mengerti bahwa puncak daripada orang diurapi atau mengalami pencurahan Roh Kudus, dia harus berubah hidupnya saudara. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah engkau berubah? Atau masihkah engkau melakukan kejahatan atau dosa? Ini pertanyaan besar. Jangan-jangan begini saudara, jangan-jangan engkau dengan Tuhan ini lagi ada masalah hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita hubungan Tuhan dengan Tuhan dekat, itu pasti seperti saya katakan kesaksian tadi saudara, itu pasti tiba-tiba akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan Paulus saudara? Hidupnya 180 derajat berubah. Dari dahulunya yang sombong, minta ampun saudara. Orang pandai kan, berubah jadi rendah hati. Orang yang menganiaya pengikut Kristus menjadi orang yang mau Kristus diberitakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tidak sadar juga, tiba-tiba dia kok bisa berubah, dia juga tidak tahu saudara. Pola pikirnya berubah, hidupnya berubah. Saya yakin karena lawatan Tuhan kita juga bisa berubah. Amin. Coba tunjuk teman sebelahnya, karena Roh Kudus kita bisa berubah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang ketiga, saya cepat saja saudara. Yang ketiga begini, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus tercurah, maka
dia memberi penghiburan, sukacita dan juga damai sejahtera. Saudara, Tuhan sangat sadar saudara. Ada tantangan-tantangan besar yang akan kita hadapi, yaitu persoalan hidup kita. Ya, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan usaha, bisnis dan lain sebagainya saudara. Tapi ada persoalan juga yang jadi persoalan, gitu ya saudara. Yang kadang-kadang kita anggap tidak persoalan. Situasi bagaimana kita diberkati itu juga persoalan. Ketika orang yang diberkati itu tidak lagi setia, itu persoalan saudara. Haleluya. Itu persoalan. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau begini saudara. Roh Kudus akan mengingatkan terus, ya. Mengingatkan terus, kamu diberkati, datang dong ke gereja, gitu, ibadah dong, gitu saudara. Kamu sekarang hidupmu sudah berubah, tetap dong ibadah, doamu sudah dijawab. Nah itu Roh Kudus itu memberikan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah apapun yang saudara sedang hadapi hari ini. Saya baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat saudara bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia selalu mengingatkan, ya, selalu menghiburkan, selalu memberikan sukacita, selalu memberikan damai sejahtera. Karena dia tahu saudara, kita bisa lemah ketika kita hadapi persoalan. Kita bisa lemah ketika kita juga menghadapi berkat. Kita lemah juga ketika hadapi tantangan-tantangan hidup sampai sedemikian rupa. Bahkan sampai hari. Bahkan yang sering kali terjadi, yang selalu saya ingatkan saudara, semakin kita setia melayani, semakin besar tantangannya. Namun Roh Kudus sudah akan mengingatkan kembali. Haleluya. Selalu dia mengingatkan kembali saudara, untuk kita tetap berbakti yuk. Ayo tetap setia lo. Ayo tetap untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya seperti Pak Arifin katakan saudara. Bukan waktu kita dalam posisi enak saja mengiring Tuhan. Tidak. Tapi sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 27. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya bacakan ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya saudara, hari ini saudara, lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, izinkan nanti saya berdoa saudara, karena COVID-19 virusnya sudah mengecil, saya akan tumpang tangan pada saudara hari ini. Dan saya akan turun saudara untuk mendoakan kita semuanya. Mari kita pujikan pujian ini saudara. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di bekerjalah, oh, bekerjalah ya Roh Kudus, lebih urapanmu, oh. Bapak, aku berdoa Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan Sice, biarkan dia Tuhan menjadi seorang yang luar biasa, ada masa depan terbaik terindah. Terima kasih Bapak, aku berdoa Bapak, dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan memberikanmu kekuatan. Tuhan akan menolong dan memberikan penghiburan. Tuhan katakan jangan takut, aku beserta engkau. Tuhan hadir dan terima pengurapannya. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk Dodi. Tuhan jamah Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang baru Roh Kudus hari ini tercurah. Dan terima urapannya, jamahannya, lawatannya Tuhan. Terjadi atas kehidupan anak-anakmu Bapak hari ini. Dalam nama Yesus aku menumpangkan tangan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus berkati Bapak dan Ibu Harmaji Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Demikian dengan Ko Yohanes Tuhan. Dalam nama Yesus pengurapan yang baru bekerja menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus ada urapan yang baru. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa untuk Cimeme Tuhan, jamah Tuhan. Memberikan dia kekuatan Tuhan. Roh Kudus
bekerja dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Ciayen Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Terima pengurapannya, terima pengurapan yang baru, terima pengurapan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang tua kami, Kosin Tuhan. Dalam nama Yesus kekuatan yang baru boleh didapatkan Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Sebab masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Demikian juga dengan Kocai Tuhan. Urapan yang baru mengalir dalam nama Yesus. Ferdinand Tuhan dicamah oleh Tuhan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah Yitro Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pak Pur Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Mas Yuhan Tuhan. Tuhan katakan masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Dan nantikan itu. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Terima kasih, aku berdoa Tuhan. Pak Michael Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Melalui apa yang kau lakukan, kau akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bu Enji Tuhan, diberkati kekuatan yang baru Tuhan. Kote Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kau berdoa untuk Jiswi Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Terima kasih untuk Pak Israel Tuhan. Jama dan urapi Riu Tuhan. Cencem Tuhan, dalam nama Yesus kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk Bimala Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau berdoa untuk Tante Agoy Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Lawrence Tuhan. Tuhan punya hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk Edi Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima kasih untuk Tante Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamahmu hari ini. Dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Urapan iman mengalir, akan menjadi berkat. Ada hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau terutama. Sekali lagi katakan, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup, kau terutama, oh, kau terutama di hidupku. Kami bersyukur Bapa, kami percaya kekuatan yang baru kami dapatkan. Terima kasih, kami boleh berdoa dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai setiap orang-orang percaya di tempat ini. Roh Kudus juga akan memberikan kuasa untuk menyatakan kuasa Tuhan, mematikan kedagingan dan hidup dalam kebenaran. Dan selanjutnya Roh Kudus akan memberikan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera turun atas kehidupan kami. Kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dilawat Tuhan katakan bersama-sama, amin.
Dia tetap semangat ya. Coba katakan teman sebelahnya saudara. Semangat, haleluya. Wow, jangan ada yang kendor hari ini ya. Ayo mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin.